contoh ke Brazil. Iya. Ke Brazil kami di Direktorat Jenderal PSP itu ada 600 diminta sharing. Ini kan 600 juta tidak mungkin kan dari kantong saudara sendiri sebagai Siap dirjen. yang mulia. Pasti dari anggaran. Kalau ini menjadi sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan, saya siap dunia akhirat. Biduan Nayunda Nabila hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 30 Mei lalu. Dalam sidang, Nayunda mengaku kerap menerima uang hingga mencapai puluhan juta rupiah dari SYL melalui ajudan SYL Panji Hartanto dan Sekjen Kementan Muhammad Hatta. Tak hanya itu, Nayunda juga mengaku menerima barang mewah berupa tas bermerek serta kalung emas. Mengaku tidak mengetahui dari mana asal uang yang diberikan kepadanya, Nayunda mengaku akan mengembalikan uang yang diperolehnya dari Kementan. Iya, saya udah mengembalikan 70 juta dan masih proses karena kan ini juga masih sementara dihitung ya. Jadi itu aja ya teman-teman media, terima kasih banyak, udah dijelasin semua kok. Penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 13 Mei lalu. Tadi lama soal ditanya rekeningnya Mbak ya. Nayunda diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyanyi pendatang baru asal Makassar tersebut diperiksa sebagai saksi selama 12 jam. Udah aku serahin ke penyidik, nanti langsung ke penyidik aja ya. Nama Nayunda Nabila mencuat usai disebut dalam persidangan SYL. Nayunda disebut-sebut dibayar SYL menggunakan anggaran yang berasal dari pengeluaran hiburan Kementan hingga mencapai 100 juta rupiah. Tak hanya menerima honor fantastis saat manggung di Kementan dari SYL, Nayunda Nabila juga pernah menjadi pegawai honorer Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian Wisnu Haryana saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo pada Senin 20 Mei 2024. Wisnu mengungkap Nayunda dititipkan oleh SYL sebagai pegawai honorer dan menerima gaji sebesar 4,3 juta rupiah sebagai asisten Indira Cundatita, anak perempuan Syahrul Yassin Limpo. Apakah ada honor juga yang diterima sama Nayunda ini dari Kementan sebagai tenaga kontrak ya? Iya, ya Ada. itu yang dari karantina itu sebagai tenaga. Berapa kalau dia menerima per bulan ini? Kalau honornya per bulan itu 4.300.000. 4.300.000. Iya, Baik. Tadi kan disebut dia akan menjadi ajudan Bu Tita. iya. Lah Bu Tita kaitannya dengan Barantan apa? Kok bisa ajudannya Bu Tita menerima uang honor dari Barantan? Itu permintaan siapa itu? Nayunda itu kalau nggak salah dulu dari Pak Karo Umum juga, Pak. Indira Cundatita merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang tidak bekerja di Kementan. Sementara gaji asistennya yakni Nayunda Nabila dibayarkan oleh Kementan atas perintah SYL. Selama setahun menjadi tenaga honorer, Nayunda diketahui hanya 2 kali masuk kantor, hingga akhirnya diberhentikan dari Kementan. Memiliki nama lengkap Nayunda Nabila Nizrinah, penyanyi dangdut asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut lahir pada 8 Juni tahun 1991. Nayunda mengawali karir di dunia musik tanah air dengan mengikuti ajang pencarian bakat pada tahun 2012. Sayangnya, Nayunda tidak lolos. Tahun 2021, Nayunda kembali mencoba peruntungan lain dengan mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut dan berhasil menjadi juara kedua. Dalam sidang 20 Mei lalu, Wisnu Haryana juga menyebut SYL sering minta dibelikan durian musangking yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah dalam satu pengiriman.
Jaksa KPK juga sempat merinci sejumlah transaksi pengeluaran pembelian durian yang disampaikan ke Badan Karantina Pertanian mulai dari 18 hingga 46 juta rupiah. Permintaan durian tersebut disampaikan oleh ajudan SYL Panji Hartanto untuk dikirim ke rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Senayan, Jakarta Selatan. Izin yang mulia, kami memang berdasarkan data, memang permintaan itu banyak berasal dari saudara Panji untuk mengirim durian. Dan dikirimnya itu ke Wican. Dan di Wican itu ada yang menerima, posisinya ada di pos. Iya. Gitu ya, saudara. Iya, kami ada foto-foto. Kemudian durian itu dinikmati oleh SYL dan keluarganya, saudara tahu enggak? Saya tidak tahu. Namun Syahrul Yassin Limpo membantah dirinya telah menerima durian seharga puluhan juta tersebut. Saya punya keluarga itu, Pak, istri, anak-anak, cucu, tidak suka durian, Bapak. Bahkan tidak boleh masuk di rumah durian. Saya kira ini perlu saya sampaikan. Yang makan durian cuma saya, demi Allah Rasulullah. Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini, saya terheran-heran saja. Tapi silakan, saya akan coba tuangkan dalam pledoi atau pembelaan saya. Tidak ada. Bahkan muntah, saya punya cucu, anak-anak kalau berada begitu. Dalam sejumlah persidangan yang telah berlangsung terungkap pemalakan yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo kepada anak buahnya di Kementerian Pertanian termasuk untuk membiayai kebutuhan pribadi dan keluarganya. Apa saja? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi. Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, politikus dari Partai Nasdem tersebut diduga sering memalak anak buahnya untuk membiayai kebutuhan keluarganya, mulai dari istri, anak, hingga cucu. Satu persatu, bobrok mantan orang nomor 1 di Kementerian Pertanian tersebut diungkap oleh anak buahnya yang hadir menjadi saksi dalam persidangan. Senin 13 Mei 2024, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengungkap pernah dimintai uang sebesar 600 juta rupiah oleh Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan dirinya ke Brasil. Contoh ke Brasil. Iya. Ke Brasil kami di Direktorat Jenderal PSP itu ada 600 diminta sharing. Mohon izin Pak. Di momen Siap. apa? Di momen apa Tapi yang itu momen 600? pada saat kunjungan ke Beliau ke Brasil ya. Baik. Waktu kunjungan ke luar negeri SYL selaku Siap. menteri waktu itu dimintai ke saudara 600 juta. Itu siapa yang datang ke saudara dan meminta uang 600 juta itu? Disampaikan, apakah itu melalui sekretaris saudara atau siapa? Siapa orangnya? Izin yang mulia, seperti kami sampaikan tadi, kami dapat info sharing itu kan tadi Iya. dari Pak Sekjen. Kemudian ditagih oleh siapa? Kabiro umum atau dari mana? Terus kami sampaikan ke Sesdit kami. Iya. Ada info dari Pak Sekjen sharing seperti ini Pak Ses. Tolong dimonitor. Itu aja kami sampaikan. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto kemudian mengulik dari mana sumber dana 600 juta rupiah yang dikumpulkan oleh Ditjen PSP tersebut. Iya, Seperti kekurangan itu waktu. dari mana coba? Bisa kekumpul uang sebanyak itu, Iya. 600 juta. Dari kegiatan apa saja? Tadi dari kegiatan rapat yang ada sisa, sudah bilang. Iya. Apalagi? Apakah SPJ juga masuk? Perjalanan dinas? Ada juga dilaporkan sebagian dari perjalanan dinas. Perjalanan dinas ya. Ya, Apakah benar-benar ada perjalanan dinas atau dibuat fiktif untuk memenuhi? iya, itu mereka yang tahu teknisnya Pak Ketua. Mereka yang kelola. Iya, Dan saudara tahu, iya kan? Oke lah, tutup mata lah jangan gitu kan, sama tahu. Akhirnya terkumpul 600 juta kan? siap yang mulia. Benar kan? Iya, Ini kan 600 juta tidak mungkin kan dari kantong saudara sendiri sebagai siap dirjen. yang mulia. Pasti dari anggaran.
Tak hanya ke Brasil, Ditjen PSP juga pernah dibebani biaya perjalanan SYL ke Amerika Serikat sebesar 200 juta rupiah dan 1 miliar rupiah untuk perjalanan ke Arab Saudi. Kemudian itu ke Amerika Serikat. Kemana lagi? Ke Arab pernah? Pernah yang mulia. Ke Arab Saudi. Perjalanan ke Arab Perjalanan dinas Saudi. menteri ya. Iya. Saudara urunan berapa? Kami yang ke Arab Saudi itu Direktorat Jenderal PSP itu ada 1 miliar yang mulia. 1 miliar. Dari PSP ya? Dari PSP, dari Direktorat 1 Jenderal miliar. PSP. Ini kok lebih besar ini ya? Apakah rombongan waktu itu memang benar-benar banyak ke Australia, ke Arab? Atau siapa? Tahu nggak saudara? Seingat kami ada dari keluarga. Ada Pak Menteri. keluarga, famili, siapa lagi? Famili dari terdakwa SYL, siapa lagi? Seingat kami anak-anak Anak-anaknya Pak juga Menteri. Dalam persidangan yang sama, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil juga mengungkap jika Syahrul Yassin Limpo pernah meminta untuk dibelikan hewan kurban berupa 12 ekor sapi senilai 360 juta rupiah. Terus kemudian ada lagi kami sharing yang terkait dengan hewan kurban. Hewan kurban. Hewan kurban. Iya. Baik, hewan kurban ini kurban atas nama kementerian atau pribadi hewan kurban? Mohon maaf kami tidak mengetahui peruntukannya, tapi kami Dimintai. diminta sharing untuk laporan Sesdit itu kami di sharing untuk 12 ekor. 12 ekor hewan kurban ya? Iya, 12 ekor hewan kurban. Itu Baik. setara sekitar 360. 360. Saudara menyetor sebanyak 360. Namun kesaksian tersebut dibantah Syahrul Yassin Limpo yang mengklaim kalau pembelian hewan kurban tersebut bukan untuk dirinya dan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukannya untuk kepentingan negara. Secara faktual bisa dilihat Idul Kurban bukan untuk saya, perjalanan ke luar negeri atas nama G20, atas nama PBB melalui FAO. Dan selalu saya Indonesia menjadi contoh. Saya penuh kekurangan. Dan kalau ini menjadi sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan, saya siap dunia akhirat. Pemerasan terhadap para pejabat Kementan tak hanya dilakukan secara terang-terangan oleh Syahrul Yassin Limpo, namun juga anak keduanya, Kemal Redindo Syahrul Putra. Tak tanggung-tanggung, putra Syahrul Yassin Limpo tersebut pernah meminta uang sebesar 111 juta rupiah untuk pembayaran aksesoris mobilnya. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi. Kemudian apakah ada permintaan sesuatu ke saudara? Ada yang mulia pada saat di perkebunan yang mulia. Iya, apa permintaannya apa? Permintaan uang. Iya, sejumlah uang. Berapa yang diminta? Yang saya ingat ada 111 yang mulia. 111 juta. Siap yang mulia. Itu diminta langsung oleh Gini yang mulia, beliau WA untuk menyelesaikan. WA terkait- dulu. WA Dindo WA ke saudara untuk Siap. menyelesaikan apa? menyelesaikan terkait aksesoris mobil yang mulia. Tak hanya itu, Sukim juga mengaku pernah mengeluarkan uang 200 juta rupiah untuk merenovasi kamar putra SYL Dindo. Uang tersebut dikeluarkan dari kantongnya sendiri lantaran sudah tidak ada uang lagi di Ditjen Perkebunan. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta. Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA. Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan. Disebutkan 2 kwitansi 100 yang mulia. Oh iya. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta. Tapi kwitansinya ada 2 yang mulia. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantong belum ada uang saya yang dipinjam yang mulia. Hah? Uang saya yang dipinjam. Banyak uangmu ya. Enggak pas-pasan yang mulia. 200 juta. Siap yang mulia. Saudara enggak ambil ke vendor atau saudara pinjam? Enggak yang mulia, tapi saat itu enggak ada yang mau minjamkan lagi yang mulia. Izin yang mulia menceritakan bahwa
Waktu Sukim berkunjung ke Makassar, dia menanyakan ada yang bisa dibantu nggak? Saya bilang ini bisa dibantu nggak Pak Sukim? Oh, jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan untuk Iya, betul yang mulia. melayani Iya, karena pada saat melayani Pak Menteri dan keluarga ya. betul yang mulia. Biasanya kan ditawari ke Pak Menteri itu, bukan ke anak-anaknya. Iya, Tapi saudara juga menerima tawaran siap, itu. betul yang mulia. Jadi Dan pada saudara saat itu, menerima itu ya. iya, Tahu enggak saudara kebiasaan itu kebiasaan yang buruk? iya setelah ini kami tahu. Ya, Iya. Iya. Kenapa saya harus bilang buruk? Karena tidak mungkin diambil dari uang pribadi mereka. Pasti diambil dari uang kementerian. Siap. Uang kementerian itu kan uang negara. Siap. Itu maksudnya. Iya. Jadi saudara merasa apa? Haji mumpung gitu. Iya, saya Iya, nggak tahu. bertepatan ini kan ditawari begini, walaupun saudara mengatakan bahwa ini tidak benar karena saudara Iya. master hukum. Karena kami juga menerima saja. Saudara menerima Iya. dan menikmati. Iya. Nggak masalah, saudara kan sudah mengakui itu. Iya, seperti itu. Menerima dan menikmati. Akhirnya kebiasaan. Hingga kasus tersebut diungkapkan ke persidangan, Sukim mengaku uang yang telah dikeluarkan untuk renovasi kamar anak SYL tersebut belum diganti. Sukim terpaksa melakukan hal tersebut karena takut jabatannya dicopot. Iya kan, itu yang saya tanya. Apakah saudara karena saudara sukarela Tidak yang mulia. memberikan atau karena terpaksa? Terpaksa yang mulia. Terpaksa karena apa? Takut jabatan dicopot. Iya kan? Ya seperti itulah yang mulia. Dalam persidangan, sejumlah saksi mengungkap aliran dana dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Mulai dari sunatan hingga ulang tahun sang cucu, membayar tagihan kartu kredit SYL sebesar 215 juta rupiah, uang bulanan istri SYL sebesar 30 juta rupiah, cicilan mobil 43 juta rupiah per bulan selama bulan Maret hingga Desember 2021. Beli kado atau hadiah pernikahan sebesar 7 hingga 8 juta rupiah. Beli makanan online untuk di rumah dinas Widya Chandra sebesar 3 juta rupiah per hari. Beli parfum 5 juta rupiah. Biaya pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah. Beli lukisan milik Sujiwo Tejo 200 juta rupiah. Beli keris emas 105 juta rupiah. Bayar gaji pembantu 35 juta rupiah. Beli mikrofon 25 juta rupiah. Tak hanya anak laki-laki SYL, anak perempuan SYL Indira Cundatita juga turut diduga menikmati aliran dana haram dari jabatan sang ayah. Tita sempat meminta uang reimburse speaker senilai 21 juta rupiah ke pejabat Kementan. Perawatan stem cell 200 juta rupiah, pembelian skincare 17 hingga 50 juta rupiah, serta pembelian mobil Kijang Innova 500 juta rupiah. Dalam perkara ini, mantan Menteri Pertanian tersebut didakwa telah menerima uang senilai 44,5 miliar rupiah dari memeras bawahannya di Kementan. Lalu bagaimana awal mula kasus pemerasan tersebut mulai terungkap? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut menyeret auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Auditor BPK diduga meminta uang senilai 12 miliar rupiah kepada Kementan agar kementerian pimpinan Syahrul Yassin Limpo tersebut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Hal tersebut terungkap dari saksi Hermanto, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, dan juga Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil. Uang sebanyak 12 miliar rupiah tersebut diminta auditor BPK untuk memuluskan status WTP Kementan yang sebelumnya terganjal dengan temuan BPK dalam proyek food estate. Iya. Mohon disampaikan ke pimpinan. Apa itu? Untuk anggaran. Oh, anggaran. Iya. Minta anggaran, ini. Iya. Minta duit. Seperti itu yang mulia. Ya. Ya, Kok itu sulit disampaikan. sekali ngomongnya. Ya, kronologisnya ini izin yang mulia. Betul yang mulia.
Jangan sulit-sulit sekali. Iya. Waktu kita nih udah mau istirahat siang ini. Siap Yang Mulia. Saya cuma itu aja saya tanya. Iya. Gimana cara menyelesaikan? Ternyata ujung-ujung muter. Akhirnya ujungnya duit, udah. Ya. Betul. Siap Yang Mulia. Nah, berapa diminta Pak? Saat itu kami mendengar infonya itu 10 miliar. 10 apa? 10 miliar. Terus disampaikan ada info dari Pak Victor ada tambahan. Terus saya bilang, loh, kenapa begitu? Dia tambahan, dia bilang itu 2, jadi menjadi 12. Namun dari 12 miliar rupiah yang diminta, Kementan hanya sanggup membayar sebesar 5 miliar rupiah. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian telah diselidiki oleh KPK sejak awal tahun 2023 lalu. KPK menyebut kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait adanya pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Hingga akhirnya pada Rabu 11 Oktober 2023, KPK resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Mulai dari Sang Menteri Syahrul Yassin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Sebelumnya Syahrul Yassin Limpo sempat mangkir saat dipanggil KPK. Ia bahkan sempat dikabarkan hilang saat akan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. SYL dijemput paksa oleh penyidik KPK setelah menjenguk ibunya yang sakit. SYL tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 7.15 malam. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Rabu 28 Februari 2024, Syahrul Yassin Limpo bersama 2 tersangka lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yassin Limpo bersama Muhammad Hatta dan Kasdi Subagiono bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementan. Total uang yang didapat Syahrul Yassin Limpo dari pemerasan dan gratifikasi tersebut mencapai 44,5 miliar rupiah. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa oleh karena khawatir terdakwa akan marah, takut dipindah tugaskan, demosi jabatan atau dinonjobkan. Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar 44.546.079.044 rupiah. Sementara pada sidang eksepsi yang digelar 13 Maret 2024, Menteri Pertanian periode 2009-2023 tersebut meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Eksepsi tersebut dibacakan oleh kuasa hukum SYL Jamaluddin Kudubun. Kami memohon hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo diduga memaksa anak buahnya mengumpulkan uang untuk membiayai kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jika menolak, para pejabat Kementan tersebut akan dimutasi hingga dipecat. Pemerasan yang dilakukan orang nomor 1 di Kementerian Pertanian secara terang benderang menunjukkan bahwa dana operasional menteri disalahgunakan. Praktik pemungutan upeti di dalam Kementerian Pertanian tidak bisa dibiarkan, apalagi dianggap lumrah. Hakim harus mampu membongkar kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang mencapai 44, miliar rupiah tersebut hingga tuntas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.